Halo, bertemu lagi dengan Hamperu Movie. Kali ini Momon akan menyuguhkan rangkuman sebuah film yang berjudul Viking. Alur film mengisahkan tentang perseteruan tiga saudara, di mana salah satunya melakukan balas dendam, serta ingin membuktikan siapa sebenarnya dirinya. Sebelum lanjut, bantu subscribe, like dan komen, dan mari kita simak alur filmnya, semoga bisa menghibur semuanya. Film dibuka dengan beberapa penunggang kuda yang tiba-tiba muncul memburu seekor bison. Sementara di lain tempat, Oleg yang juga sedang berburu, menanti kedatangan sang binatang. Bison mendatangi tempat Oleg, disusul para pemburu. Oleg segera menyiapkan sebuah kapak, dan saat bison menyerang, Oleg menghantam kaki bison dengan sebuah kapak, hingga tersungkur. Pemburu yang awal mengejar, memberitahu bahwa ia dari Kiev, anak buah saudara tua Oleg yaitu Yaropik, dan meminta buruan untuk dibawa mereka. Karena sang pemburu mengancam dengan pedangnya, Oleg sepertinya marah, dan dengan sebuah pisau ia menusuk pemburu itu hingga tewas. Kemudian Oleg memerintahkan membunuh pemburu lainnya, dan kemudian mereka mengejar pemburu yang melarikan diri menggunakan kuda. Namun, saat mereka mengejar, muncul Yaropik, yang kemudian terjadi perdebatan kakak dan adik, yang pada akhirnya Oleg kabur, Yaropik sendiri mengejar di belakang. Oleg yang mengetahui dirinya dikejar, segera memerintahkan warga memasuki gerbang. Namun sayang, saat berdesak-desakan di jembatan, dia dan kudanya terdorong, hingga jatuh ke jurang dan tewas. Yaropik telah sampai di kerajaan. Ia segera menorehkan darah di keningnya. Menorehkan darah adalah supaya Yaropik tidak disalahkan atas kematian Oleg. Dan inilah Pangeran Rockfolot, pangeran kerajaan di situ, yang hanya menjadi penengah ketika Kasim, pengawal Oleg, berdebat sengit dengan Yaropik terkait kematian Oleg. Yaropik akhirnya akan mengeksekusi Kasim, namun Kasim yang tadinya pasrah dipenggal, akhirnya melawan, dan oleh Yaropik dibiarkan pergi. Sebelum pergi, Kasim memberikan peringatan kepada Yaropik, bahwa bakal ada balas dendam, dengan mengingatkan bahwa Vladimir masih hidup. Waktu berlalu begitu cepat, Kasim kembali dengan membawa puluhan orang. Kasim sudah bersama dengan Vladimir, dia datang untuk sebuah tujuan dengan Pangeran Rockfolot. Tujuannya adalah melamar putri Smanji, anak Rockfolot. Vladimir maju ke depan, saat Smanji menanyakan siapa yang akan melamarnya, Vladimir mengatakan datang bersama pasukan Viking, dan ingin menyatukan persaudaraan. Saat ditanya apakah Smanji menerima lamaran, dengan raut kecewa dia mengatakan bahwa Vladimir datang bukan untuk dirinya melainkan untuk ayahnya. Mengingat Vladimir datang bersama pasukan, Smanji mengatakan tidak ada kesepakatan dan menghina bahwa Vladimir anak seorang budak. Vladimir marah, kemudian ia melemparkan sebuah tombak sebagai tanda peperangan. Perang pun pecah, pasukan Vladimir mengamuk, membabi buta membakar dan membunuh pasukan Rockfolot, dan saling melepaskan anak panah. Vladimir mengarahkan Kasim supaya membuat serangan kejutan, sementara dia sendiri bergabung dengan pasukan Viking. Pasukan Viking sendiri sedang meminum air yang mereka percaya sebagai air ajaib, yang kemudian saat Vladimir datang, mereka meminta Vladimir untuk meminumnya. Sungguh ajaib reaksi air itu, pasukan Viking datang semakin ganas, tidak ada ampun membunuh pasukan Rockfolot yang mereka temui, tak ada ampun, tak ada rasa kasihan, mereka datang begitu kejam, merangsek memasuki benteng istana Rockfolot. Vladimir yang meminum air, kelihatan seperti orang mabuk, berteriak menyemangati pasukannya, berjalan tanpa rasa takut terkena senjata musuh. Vladimir memasuki istana, pasukannya menang, dan Smanji dikatakan berubah pikiran dan bersedia melepas sepatu Vladimir. Dengan disaksikan oleh orang tua dan pasukan Vladimir, Smanji melepaskan sepatu Vladimir. Dan tradisi kuno untuk membuktikan seseorang syah menjadi istri, Smanji merelakan dan menyerahkan kehormatannya kepada Vladimir, dengan disaksikan oleh semua, sementara Kasim pergi menjauh dari tempat itu. Ritual selesai, Kasim kembali ke ruangan, sementara Vladimir berlari keluar. Entah apa yang terjadi dengan diri Vladimir, seolah dia linglung, bahkan dia muntah-muntah, kemudian diterbaring di atas tanah. Vladimir terbaring lama, hari berganti, dia terbangun dan menuju ruangan di mana kemarin Smalji berada, dan ia menemukan Smalji masih di situ. Sempat terjadi keributan di mana seolah Smalji tidak rela jadi istri Vladimir. Mendengar keributan,
Kasim mendatangi mereka, mencoba menenangkan, dan Smalji diminta diam, dan mengatakan bahwa mereka masih harus berperang, kematian Oleg harus dibalaskan. Selanjutnya Vladimir meminta Smalji agar ikut bersama dia untuk ke Kiev, di mana Yaropik berada. Singkat cerita, akhirnya Vladimir bersama pasukannya berangkat menuju Kiev untuk mencari Yaropik. Saat ini mereka sudah berlabuh di Kiev, dan mereka sedang menuju pintu gerbang Istana Yaropik. Istana Yaropik tampak sepi, hanya ada beberapa penyihir, yang ketika ditanyakan kemana Yaropik, para penyihir mengatakan bahwa Yaropik sudah pergi sejak sehari lalu. Saat Vladimir sedang berdiskusi, kemudian muncul 3 orang yang salah satunya bernama Irina, istri Yaropik, mereka mengaku dipulangkan Yaropik ke Kiev. Kasim kemudian memanggil salah satu prajurit yang mengaku membawa Irina, menanyakan terkait Yaropik. Si prajurit mengaku bahwa Yaropik membawa semua harta untuk menyewa tentara bayaran, juga mengatakan bahwa Irina sedang hamil. Yaropik saat ini menuju ke markas pasukannya, dan saat sampai ia menemui seseorang yang sedang disiksa. Rupanya yang disiksa adalah prajurit yang mengawal Irina. Yaropik kemudian menanyakan kondisi Irina, si prajurit mengatakan bahwa Irina baik-baik saja. Yaropik akhirnya membuat sebuah rencana, di mana ia akan mendatangi Vladimir untuk menjemput Irina. Tak ingin tidak terjamin keamanannya, dia mengajak salah satu anak buahnya yang akan kita beri nama Kasum untuk ikut. Singkat waktu, Yaropik telah sampai di Kiev, diterima oleh Kasim, dan ia telah bertemu dengan Irina. Setelah mengetahui bahwa Irina baik-baik saja, kemudian ia menemui Vladimir. Yaropik memasuki ruangan, Vladimir yang melihat kedatangan Yaropik, segera mendatangi sambil membawa sebuah pedang warisan kekeluarganya yang diperlihatkan ke Yaropik. Namun, saat Yaropik menaiki tangga, tiba-tiba ia diserang dan ditusuk pedang oleh salah satu anak buah Vladimir. Yaropik tewas, sepertinya pembunuhan bukan perintah Vladimir, karena ia justru mengamuk ke ruangan pasukannya, dan Maksum yang mengetahui kematian Yaropik ikut mengamuk. Smalji yang mendengar kehebohan segera mendekati, dan melihat pasukan Vladimir sedang mengeluk-elukan Vladimir sebagai pangeran agung, sementara Maksum diperintahkan pergi, dan memberi pesan bahwa perang sudah selesai. Di markas Yaropik, warga berbondong-bondong kembali ke Kiev, karena ada pengampunan dari Vladimir, sementara Maksum yang telah kembali, membuat ritual untuk balas dendam. Vladimir kondisinya seperti banyak beban, yang kemudian didatangi Smalji. Vladimir kemudian dihadiahi tubuh dan kenikmatan oleh Smalji. Namun saat asyik memadu kasih, tiba-tiba sebuah kapak melesat ke arah mereka. Beruntung Vladimir berhasil menghindari dengan memeluk Smalji. Vladimir segera keluar, dengan membawa obor dia mencari pelaku, dan di kamar tempat Yaropik disemayamkan, melihat Yaropik seperti dibalut semacam garam. Vladimir menemukan Irina di situ, dan ia berprasangka bahwa Irina sedang melakukan ritual menghidupkan Yaropik. Kemudian Vladimir meruntuhkan dewa sembahan Yaropik dan mengganti dengan dewa sembahan dia dan ayahnya, serta kemudian melakukan upacara pembakaran jenazah Yaropik. Kasum sedang merencanakan membunuh Vladimir, karena dia ingin menjadi penguasa. Tiba-tiba muncul para pembunuh bayaran, dengan iming-iming harta peninggalan Yaropik. Para pembunuh bayaran bersedia menyerang Vladimir. Kasum telah sampai di Kiev, menyerang para warga, membunuh setiap yang bertemu, membakar rumah-rumah, warga berlarian menuju gerbang istana. Pasukan Kasum tak bisa memasuki gerbang, karena mereka tidak bisa menembus pertahanan pasukan Vladimir. Kemudian muncul Kasim, dengan menunjukkan Irina yang akan dibunuhnya. Kasim meminta Kasim untuk pergi. Kasum meminta Irina diserahkan, melihat Irina di bawah ancaman mereka akhirnya mundur. Melihat Irina terancam keselamatannya, Smalji segera mendatangi tempat mereka berada, kemudian ia meminta Vladimir untuk supaya melepaskan Irina. Vladimir mendatangi pasukan Viking yang duduk santai, dan mempertanyakan kenapa diam. Ternyata jawaban mereka bahwa perjuangan mereka tidak gratis. Akhirnya Vladimir menyerahkan perhiasan yang ada di Smalji, kemudian datang Irina. Irina membantu dengan melucuti semua perhiasannya. Sepertinya perhiasan yang diserahkan tidak cukup. Pimpinan Viking mengatakan bahwa Vladimir masih berhutang banyak, dan hanya menugaskan satu orang untuk membantu Vladimir dalam mengalahkan musuhnya. Kemudian Vladimir menyiapkan pasukan panah dan pasukan tempurnya. Vladimir menaiki benteng pertahanan, berjuang mempertahankan diri dari kepungan anak buah Kasum beserta pasukan bayarannya. Bahu-membahu mengalahkan musuh. Korban dari kedua belah pihak bergelimpangan, demi sebuah harga diri, demi balas dendam, demi mempertahankan kekuasaan. Musuh seperti ridak ada habisnya, mereka berdatangan menggunakan kuda, menaiki benteng pertahanan. Pasukan Vladimir sendiri tak kalah sengit, musuh datang, musuh dihabisi. Pasukan Vladimir keluar mengejar musuh. Sayang mereka telah terjebak.
pasukan bayaran berkuda mengepung dan membunuh mereka. Beruntung satu pasukan Viking datang mengacaukan. Walau si Viking tewas, pasukan Vladimir masih banyak yang selamat dan lari ke benteng. Musuh datang mendekati benteng. Vladimir sudah menyiapkan taktik. Saat musuh mendekat, bola-bola api berkobar menerjang musuh. Api berkobar, musuh kocar-kacir tak berdaya, sementara benteng ikut terbakar. Musuh mundur. Vladimir memerintahkan pasukannya memadamkan api yang membakar benteng, tapi beruntung tiba-tiba hujan turun memadamkan api. Vladimir memutuskan menyerahkan Irina. Dengan ditemani Kasim, Vladimir mendatangi tempat Kasum. Irina berpamitan kepada Vladimir, dan meminta selalu mengingatnya. Sementara Vladimir menyerahkan sebuah kalung kepada Irina, Irina lalu pergi menemui Kasum, dan berlalu dengan menaiki kuda. Tapi tiba-tiba Kasum memanggil para tentara bayaran, memerintahkan mereka mengejar Vladimir. Vladimir dan Kasim segera lari, memasuki sebuah bangunan, mereka kemudian menyelam ke dalam air. Kasum yang mengejar, tidak mendapati Vladimir, ia kesana kemari mencari, mengawasi sungai namun tidak menemukan Vladimir, yang padahal Vladimir ada di bawahnya. Para tentara bayaran tiba-tiba pergi, Kasum kaget, dan meminta mereka kembali, tetapi mereka menjawab mereka tidak berperang melawan Romawi. Rupanya 2 buah kapal pasukan Roma datang mendekati pelabuhan. Akhirnya Kasum sendiri ikut kabur. Pasukan Roma rupanya datang untuk mengajak kerjasama dengan Vladimir. Mereka memberikan beberapa hadiah, serta menanyakan apa permintaan Vladimir. Vladimir meminta syarat, bahwa putri Romawi bernama Anna harus menikahinya. Sayang permintaan ditolak, akhirnya utusan Roma pulang. Keputusan Vladimir banyak yang menyayangkan, tapi ia teguh pada pendirian, dan mengatakan bahwa telah memiliki segalanya. Malamnya, Samenji seperti sedang melakukan sebuah ritual, mengusapkan darah ke muka, kemudian ia mendatangi Vladimir yang sedang tidur. Awalnya Vladimir menyangka Samenji mengajak ritual membuat anak, tapi tiba-tiba ia menikam Vladimir. Beruntung Vladimir sigap, menjatuhkan Samenji dan memerintahkan supaya mengenakan pakaian. Sepertinya Samenji cemburu, karena Vladimir meminta putri kerajaan Roma, dan dia mengatakan bahwa dia sedang hamil. Vladimir bukannya bahagia, dia malah meminta Samenji kembali ke Polotsk ke orang tuanya. Vladimir yang telah merasakan beberapa kemenangan perang, memutuskan menyerang Korsun. Korsun sendiri di mana Kasum dan Irina berada dan saat ini Vladimir dan pasukannya sudah berada di benteng Korsun, meminta prajurit Korsun untuk membukakan gerbang. Vladimir mengatakan bahwa ia teman kaisar, dan bersumpah tak akan beranjak sampai dia bisa memasuki kota. Tapi sayang, permintaan Vladimir tak ada yang menggubris, yang akhirnya Vladimir berkemah. Irina sepertinya peduli dengan Vladimir, ia mengirimkan sebuah pesan rahasia dengan menggunakan panah berapi di malam hari. Kasum yang mendapat laporan terkait kelakuan Irina, marah kepada Irina. Beruntung Irina mengunci kamar, dan Kasum berjanji akan membunuh anak Irina. Vladimir membawa kapal-kapalnya ke gunung, entah apa maksudnya, dan tiba-tiba Vladimir yang sedang bersama Kasim, didatangi Kasum lengkap dengan pesukan bayarannya. Beberapa saat saling ancam, terutama antara Kasim dan Kasum, kemudian terjadilah perang, yang kemudian tiba-tiba hujan turun. Perang pecah, kedua belah pihak saling serang. Vladimir segera berlari menuju kapal, memanggil beberapa orang untuk mendorong kapal, sampai tibalah pasukan Viking membantu mendorong kapal. Kapal menuju arena peperangan, dengan dibantu pasukan Viking peperangan semakin sengit berkecamuk, saling bunuh tak bisa dihindari, korban dari kedua belah pihak berjatuhan, entah berapa jumlahnya tak ada yang bisa menghitung, semua menginginkan sebuah hidup dan kemenangan. Pasukan Viking sendiri begitu ganas, menyerang musuh membabi buta, tak ada penghalang, tak ada rasa kasih mengasihani, yang ada di depan musuh yang harus dihabisi. Dan inilah Kasum, saat ini sudah berhadapan dengan Vladimir. Namun saat akan menyerang Vladimir, ia diserang salah satu pasukan Vladimir, yang tak lama Kasum berhasil menewaskannya. Kasum dengan berbangga akan membunuh Vladimir yang seolah sudah tak berdaya. Namun saat ia mengangkat pedang, tiba-tiba Vladimir melemparnya dengan sebuah batu. Kasum terjungkal dan ditangkap pasukan Vladimir. Kasum menjadi tawanan, dipaksa memberitahukan di mana letak saluran air pasokan ke kota. Rupanya Irina memberikan pesan rahasia bahwa kota akan takluk jika pasokan airnya dirusak. Beruntung, saluran air ketemu, pasukan Vladimir begitu kegirangan, karena kunci penaklukan sudah di tangan mereka, sementara Kasum sendiri diikat, dan dibiarkan dengan tumpukan mayat-mayat. Akhirnya kota Korsun takluk kepada Vladimir, Irina sendiri kabur,
Viking mendapat bayaran berlipat dari Vladimir, dan rangkuman film selesai, semoga dapat menghibur para penonton semua. Sampai jumpa.